yakin di agama Anda ada keselamatan, makanya kalian merekrut orang-orang masuk kepada keselamatan. Mari kita uji. Keselamatan seperti apa di Kristen itu? Kita uji, kita bedah. Ada? Mana? Tunjukkan dalilnya. Kalau ada silakan tunjukkan. Paling-paling yang kalian tunjukkan, akulah jalan, akulah kebenaran. Jalannya Yesus itu ke sinagoge, mitkos. Tidak kemana-mana. Ya, ke sinagoge dia, ke bait suci, ke bait Elohim, ke bait El, ke Mikdas. Bukan ke gereja, itu jalannya Yesus. Coba kamu intip Yesus dari belakang. Berjalan dari belakang. Di depan ada 2 tempat ibadah. Yang ke kanan Mikdas, yang ke kiri gereja. Kemana Yesus melangkah? Ke sinagoge, ke Mikdas, ke bait suci, ke bait Allah, bait Elohim. Berarti jalannya kemana? Ke Yudaism. Akulah jalan. Ya sudah, ikuti jalan Yesus. Kemana dia pergi? Ketika dia beribadah kemana? Bagaimana caranya? Bersujud. Bagaimana dengan mensucikan diri, mengkuduskan diri? Sunat dia, sunat. Mandi tahir dia, mandi tahir. Wudu dia, wudu. Ikuti, itu jalannya. Jangan cuma bisa berbicara, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Bisa ngomong, lincah, lancar sekali. Tapi prakteknya, Yesus larinya ke kanan, kalian larinya ke bawah. Akulah jalan katanya. Syukran Bang P. Ayolah, hadirkan pendeta-pendeta. Mari kita pampangkan semuanya. Biar negara kita ini damai. Jangan ada saling hujat, jangan saling nista. Ada urusan apa Islam? Kami ini apologet Islam. Ada urusan apa kami ingin mengusik kalian? Tidak ada urusan. Tapi ketika kalian kemudian masih juga menggunakan istilah Islam dan masih melakukan aksi-aksi penistaan. Tengok kemarin STT kan? STT kan? Itu gambaran kecil dari aksi kalian yang terselubung dan ketahuan. Belum yang bergerak di bawah tanah. Yang kami tidak tahu. Coba tuh. Jadi saudara, ya janganlah kalian kemudian ya menabur benih. Ketika tumbuh benih itu, kalian kemudian yang ngamuk sendiri. Wah, ini tumbuhan apa ini? Lah kalian menabur itu. Kalian menabur. Maka solusi terbaiknya adalah agama Anda mengatakan agama kasih. Buktikan. Buktikan itu. Dengan cara apa? Menghapus semua istilah-istilah Islam di dalam kitab kalian. Hentikan para misionaris. Maka kita tidak akan ada lagi berdebat lintas agama. Kalaupun ada, hanya sebatas edukasi dalam arti kata ilmu pengetahuan saja. Contoh. Pak Pendeta, kami ingin bertanya. Konsep keselamatan di Kristen itu tolong dijelaskan, kami ingin mendengarkan. Pendeta menjelaskan. Di Kristen untuk menjadi selamat harus mengikuti Yesus. Bagaimana itu Pak? Maksudnya diikuti apa? Jangan makan, jangan bersunat. Jangan ada makanan yang diharamkan. Ibadah minggu, menyembah kepadanya, dan seterusnya. Kami akan mendengarkan, oh begitu toh. Ternyata keselamatan itu begitu. Menurut Yesus. Nah, tapi jangan salahkan ketika kami baca Bible, ternyata itu nggak ada di Bible. Keselamatan kayak gitu. Kayak gitu aja nanti ke depannya. Nggak ada lagi diskusi ngotot-ngototan. Tinggal tanya jawab. Bagaimana di Islam konsep keselamatannya? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu dan seterusnya. Bil bayyinati dan seterusnya. Lalu dikatakan kemudian dalam Al-Quran, ulaika hum khairul bariyah dan seterusnya. Lalu dikatakan kada aflahal mu'minun dan seterusnya. Diajarkan. Itu yang bagus tuh. Jadi orang Kristen menjadi pendengar Islam, orang Islam menjadi pendengar Kristen. Selesai. Hari ini selesai ya materi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman sentosa. Apa yang harus diprotes?
Kristen sudah menyebut Tuhannya dengan panggilan Theos, panggilan Yahweh, mau apa lagi? Tidak lagi menyebut Rasul Paulus, tapi menyebutnya Apostolos Paulus. Atau Santo Paulus dan seterusnya. Indah kan? Tapi kalau masih seperti sekarang, Allah dibawa-bawa di Bible, sakit hati kami. Masya Allah. Tapi kalian tidak sadari itu. Tidak sadari. Karena umat Islam begitu sabar. Umat Islam itu damai. Umat Islam tidak kemudian mencari-cari kesalahan. Tapi karena sudah semakin melonjak saban hari, maka kami pun harus angkat bicara. Kami hadir sebagai pembenteng akidah generasi Islam. Anda tidak suka, mari kita diskusi. Anda kemudian tidak senang, Anda melihat Anda ada di pihak yang kalah, hentikan kemudian gerakan-gerakan pemurtadan, hapuskan istilah Al-Quran. Selesai kan? Maka apa yang tercipta? Kedamaian. Konsentrasi kita selanjutnya adalah mengisi kemerdekaan. Aman bukan? Aman. Tapi kalau masih kayak sekarang, Yesus adalah Allah. Wah, bahaya ini. Karena kebodohan Allah. Wah, ini bahaya ini. Yesus adalah seperti yang dijanjikan. Akan mengutus juru selamat, yaitu Yesus anak Allah. Wah, ini penghinaan ini. Seperti itu saudara-saudara. Ya, saya kira seperti ini. Ya, yang ingin saya sampaikan di tempat saya ini sudah hampir jam 3. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami oleh saudara-saudara kita Kristen. Bahwa apa yang kita lakukan bukan agar terjadi perseteruan, tetapi supaya tidak ada kesimpangsiuran terhadap generasi kita berikutnya. Antara Tuhannya umat Islam dan Tuhannya umat Kristen itu adalah berbeda. Dan kemudian kitab sucinya umat Islam yang dimaksud Injil dan Bible itu berbeda. Penamatan kemudian Rasul di Islam dan di Kristen juga berbeda dan seterusnya. Sekira begitu, saya serahkan kembali kepada host atau moderator yang lain. Terima kasih. Insya Allah banyak, terima kasih. Sama-sama. Dan silakan Bang yang baru naik. Siapa namanya nih? RTH Muslim Kristen Bang. Assalamualaikum Bang Ruma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya fans sama Bang Zuma ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Orang Sulawesi kayaknya ya. Iya Bang, orang Palu. Orang Palu, iya. Iya, salam kenal Bang. Saya kan 2018 kan korban ini Bang, gempa bencana kemarin. Iya. Ada keluarga sekitar 19 Ya, selamat malam semuanya. Hilang sampai sekarang belum ketemu. Mereka dibuatkan ini Bang, kuburan massal. Itu bagaimana caranya kita mendoakan Bang kalau misalnya tidak ada? Didoakan saja Bang. Didoakan saja. Diniatkan aja. Tertuju kepada mereka yang dimaksud itu. Allah Maha tahu. Gitu Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita doakan aja keluarga kita yang sudah meninggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doakan kami, artinya ketika kita berdoa Rabbana, berarti itu kenanya kepada seluruh umat Islam. Seperti itu, saudara. Ya, di sini ada saudara Theo. Iya. Theo, jadi Muslim Kristen. Kristen. Oh ya, apa yang mau ditanggapi tadi, Bang? Banyak panjang tadi. Apa yang mau ditanggapi? Ya, saya mendengar ya orasi dari saudara Juma. Sebenarnya agak sedikit menggeliti itu loh. Ya. Kenapa sih kalian bertahan itu bertahun-tahun itu hanya sebatas gimana ya mau dikatakan?
kalian merasa keberatan dengan mengatakan kalau kata Allah itu diambil, tetapi tidak ada bukti tindakan kalian yang konkret gitu. Ya, kalian hanya seperti uring-uringan kepada, katakanlah seperti kami ini orang-orang awam gitu kan. Tetapi tidak ada tindakan konkret dari kalian yang efektif gitu. Jadi Maksudnya apa itu Bang? Kita harus perang gitu ya? bagaimana? Kita harus perang fisik gitu maksudnya? Bukan. Nah, lalu tindakan konkret yang Anda maksud itu apa? Iya, jadi kan begini, kan ada pihak yang punya kewenangan dalam menafsirkan, menuliskan Alkitab. Jadi seharusnya kan seperti tidak etis gitu loh. Kalau kamu tuh mengajari masyarakat, ya, kamu tuh bertahun-tahun terkesan seperti uring-uringan gitu. Uring-uringan, tapi kamu tidak ada tindakan kamu yang efektif gitu loh. Kenapa kamu tidak bertindak, berbicara kepada LAI atau menindak kepada LAI? Sudah, kita sudah berbicara. Udah. Jadi apa? Tapi nggak tapi tidak digubris. Iya, iya memang nggak digubris. Tetapi kamu kan tidak ada punya kekuatan Kenapa nggak apa-apa untuk digubris? argumen kamu. Kenapa tidak digubris? Padahal itu sudah jelas-jelas Tuhannya umat Islam. Apa alasannya? Coba. Iya, kenapa tidak membawa ke hukum coba? Kalau Kenapa tidak Anda, membawa ke hukum? saudara, kalau Anda sadari bahwa itu sudah betul mutlak, itu adalah hak secara absolut milik umat Islam, tanpa pengadilan, tanpa diprotes, tanpa disuratin, tanpa disadarkan. Harusnya kalau agama kalian benar, harusnya menuhankan dan menyebut nama Tuhan kalian dengan Tuhan yang kalian sembah. Seorang pencuri kalau sudah ketahuan pencuri, tidak perlu dilaporkan. Dia kudu wajib mengembalikan barang orang. Apalagi kalian mengatakan diri kalian itu agama kasih. Sadar enggak kalian tuh? Iya. Kenapa tertawa? gini loh. Karena kalian sudah asik memakai hasil curian. Enak kan? Kita ini Hasil sebentar. curian itu memang paling enak dipakai. Sebentar, kita ini negara hukum bukan? Negara hukum memang negara hukum. Justru karena itulah kemudian, Kita negara hukum. Sebentar. saudara, kalau pencuri, apakah butuh kemudian pengadilan untuk mengembalikan barang curian? Kalau dia sudah tahu kalau itu adalah barang curian. Kamu tahu nggak? Bibelmu itu pertama masuk ke Nusantara tahun berapa? Tahu nggak? Bibelmu pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara ini tidak ada kata Allah di dalamnya. Gak usah terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu muluk-muluk. Kamu lihat di Bali. Kristen membawa Bibel masuk ke Bali. Siapa nama Tuhannya? Sang Hyang Widi. Apa maksudnya kayak begitu? Masuk ke Bali kok jadi Tuhannya Bali? Masuk ke Medan jadi Tuhannya orang Batak. Kenapa berubah-berubah ngambil Tuhannya orang? Coba pikirlah. Memang kalian menyembah Sang Hyang Widi? Kalian menyembah Tuhannya orang Yahudi, orang Hindu? Hah? Kan tidak toh? Tapi kenapa rela kemudian melepas cangkang demi banyak pengikut? Karena sudah dicontohkan oleh Paulus. 1 Filipi 1 nomor 18. Terkait Yesus, baik diberitakan dengan maksud palsu, bohong, dusta, mengelabui, ataupun dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Agama apa yang kayak gitu? Itu yang diperhatikan. Jadi susah bagi kami untuk kemudian menyadarkan lain. Susah, karena memang sudah perintah dari Bible. Terkait Yesus, mau diberitakan dengan maksud jujur atau maksud mengelabui. Apa itu mengelabui? Apa itu mengelabui? Menipu kan? Aku tetap bersuka cita katanya.
Anda baca 2 Korintus 9, nomor 20-21. Kepada orang Yahudi, aku mengaku Yahudi, supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada penganut Taurat, aku mengaku sebagai penganut Taurat, meskipun aku tidak tunduk kepada hukum Taurat, agar aku banyak memenangkan orang yang taat kepada hukum Taurat. Apa maksudnya kayak gitu? Kepada umat Islam, aku mengaku menyembah kepada Allah, meskipun aku tidak menyembah kepada Allah, agar aku banyak memenangkan umat Islam. Itu kan? Jadi begini, kamu Ayo, melebar kasih kemana? jawaban. Nah, Sekarang saya tanya sama saudara. Sekarang saya tanya sama saudara. Kenapa agama saudara yang tidak menyembah kepada Allah menyebut Allah di dalam kitab kalian dan mengumpetinya dengan sebutan Allah? Kenapa? Jawab. Sampai segitunya kan? Sampai harus segitu. Hah? Kamu Kenapa tidak lari ke mempunyai hukum? kekuatan Kita nggak berbicara mengenai hukum. Ini berbicara mengenai kebenaran. Tuhanmu namanya Theos. Itu harus kau paham dulu. Lu pikir cuma lu bisa ketawa? Saya juga bisa. Kenapa Tuhanmu yang adalah Theos masuk ke Indonesia berubah menjadi Allah? Apa yang kalian inginkan? Masuk ke Bali namanya Sang Hyang Widi. Apa yang kalian inginkan? Cerdas toh. Karena apa? Karena kami cerdas. Karena kalian cerdas menipu orang lain untuk menjadi pengikut agamamu. Tidak bisa. Kamu tidak bisa berbohong. Agamamu yang mengatakan, aku mengutus engkau agar engkau cerdik seperti ular. Kau tahu ular? Tabiat ular? Kau ngerti perumpamaan ular itu apa? Ular itu identik dengan setan. Jinak seperti merpati, apa maksudnya? Nipu-nipu. Memperlihatkan sisi baik dari luar, tapi ternyata di dalamnya liar. Itulah merpati. Paham kau? Itu konsep agamamu. Yang kedua, dengarkan. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Bagaimana caranya kalian bisa menjadikan orang lain menjadi murid Yesus? Kalau kalian lurus-lurus saja, bisa. Gak mungkin orang berakal mau menyembah kepada anak bayi, gak mungkin. Maka kalian harus bengkok-bengkok supaya orang bangsa lain bisa menjadi pengikutmu. Markus 16 nomor 15, 16, 17. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tinggal monyet, kera, sapi, babi aja yang kalian tidak injilin. Perintahnya injilin seluruh makhluk. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Yang menerima baptis, yang tidak terima akan dihukum. Itu kan? Maka kalian melakukan semua aksi-aksi penipuan agar semua bangsa menjadi seperti kalian. Paham sampai sini? Sudah selesai Rasulullah. Sudah. Oke. Ya, jadi gini loh Jumaah. Jadi kamu ini berbicara seolah-olah kamu tuh lebih cerdas daripada para ulama lainnya. Seolah-olah kamu tuh di atas para ulama lainnya yang tidak mengetahui. Maksud kamu selama ini para ulama kamu itu tidak mengetahui bahwa di dalam Alkitab itu tidak tertulis nama Allah. Ulama saya tidak pernah belajar Bible. Oke? Ulama saya tidak belajar Bible. Kamu lebih cerdas dari mereka. Bukan lebih cerdas, kebetulan saja saya yang menemukan. Tidak semua orang cerdas itu menjadi penemu. Kamu tidak punya kekuatan untuk berbicara di dalam Kenapa buku. tidak punya kekuatan? Kenapa? Iya, Kenapa buktikan. tidak punya kekuatan? Buktikan. Jadi kan hanya dasar karena itu. Karena dasar tidak ada kekuatan sehingga kalian kemudian tidak mau berubah gitu. Kamu bicara saya tenang, ya. Oke. Saya Anda bertanya sama saya. Sebentar. Saya sebagai orang Kristen, ya, memohon kepada kamu, buktikan kecerdasan kamu. Kamu berbicara melalui jalur hukum, ya, buktikan kecerdasan kamu. Jangan kamu uring-uringan. Sama saja kamu ini mendidik. Sekarang saya tanya samamu, menurut kamu, apakah benar Tuhanmu itu adalah Allah? Tanya dulu samamu.
Saya bicara. Kamu itu manusia tapi gepeng, kepala kau itu gepeng, bocor halus. Saya tanya langsung nih samamu nih, nggak perlu pengadilan. Ku tanya langsung samamu nih, apakah betul kau menyembah kepada Allah? Bisu kan? Tidak. Enggak, saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Jangan berbicara mengenai hukum, berbicara mengenai pengadilan. Saya tanya samamu. Apa betul kau menyembah kepada Allah? Kita itu samamu. Kau menyembah kepada Allah. Betul atau tidak? Habis itu kau menyebut nama Tuhanku apa? Allah. Yang diperdebatkan itu apa sih? Saya tidak berbicara. Kamu naik ke sini di awal tadi kau ngomong apa? Jangan kamu bertahun-tahun kamu ajari manusia. Saya tidak akan pernah berhenti sampai napas saya terlepas dari raga ini. Saya tidak akan pernah berhenti menyuarakan ini. Wa inna minhum lafariqal yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil katiba wa hum ya'lamun. Para ulama sibuk dengan umat, tak ada yang memperhatikan ini. Bahwa sekelompok orang-orang yang membaca buku, mereka menganggap itu adalah kitab, tapi bukan kitab. Mereka mengatakan itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Paham? Kamu kenapa tertawa? Karena kamu nggak bisa membuktikan bahwa kau penyembah Allah, betul? Kamu kenapa bikin begitu? Saya tertawa. Ya, saya tanya samamu, apakah kamu menyembah Allah? Karena di dalam kitabmu bertaburan nama Allah. Kutanya samamu. Iya, dan kau tidak bisa membantu Allahmu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Turunin banyak banget. Kristen. Inilah tabiat setan. Tabiat setan itu begitu. Dan kamu tidak bisa membantu Allahmu. Kamu kemana pada saat Tuhanmu dipancung? Kau kemana? Hah? Kemana Tuhanmu? Kemana kau pada saat Tuhanmu digantung dan ditombak? Kemana kau? Kenapa kau bantu Tuhanmu? Kenapa Tuhanmu nggak bisa menyelamatkan dirinya dari Hansip Romawi? Kenapa? Tuhanku nggak butuh bantuan. Tuhanmu tuh yang butuh bantuan. Berdoa pun semalam-malaman data. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Gaspol. Ya. Bang Erik, mana aja, Dinda?